Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi pertama ini, kita akan mempelajari buku tema, tema 1, subtema 3 untuk pembelajaran 6. Untuk memudahkan Ananda belajar, Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 161 sampai 165. Pertama, kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada nyamuk. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 162. Daur hidup nyamuk diawali dari telur. Nyamuk akan bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, jumlahnya bisa sampai ratusan butir. Kemudian, telur nyamuk akan menetas dan berubah menjadi jentik nyamuk atau bisa disebut juga sebagai tempayak. Tempayak atau jentik nyamuk ini akan bergerak di dalam air. Kemudian, jentik nyamuk ini akan berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian, nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. Itulah daur hidup dari nyamuk. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan nyamuk diawali dari telur, kemudian telur akan menetas menjadi jentik nyamuk atau tempayak, kemudian jentik nyamuk akan berubah menjadi kepompong, dan kepompong akan berubah menjadi nyamuk. Selanjutnya, Ananda akan diperlihatkan video tentang bagaimana daur hidup dari nyamuk. Nah, di sini Ananda bisa melihat, ini adalah telur nyamuk yang jumlahnya bisa sampai ratusan butir. Kemudian, telur nyamuk akan menetas dan berubah menjadi jentik atau tempayak. Jentik nyamuk ini bergerak di dalam air. Kemudian, jentik nyamuk atau tempayak akan berubah menjadi kepompong. Nah, inilah kepompong dari nyamuk. Selanjutnya, setelah menjadi kepompong, kepompong ini akan berubah menjadi nyamuk. Di sini, Ananda bisa melihat kepompong yang berubah menjadi nyamuk. Nah, itulah daur hidup dari nyamuk. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada lalat. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 162. Daur hidup lalat diawali dari telur. Lalat dewasa akan meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur dari lalat ini sangatlah kecil. Kemudian, telur akan menetas dan keluarlah larva kecil yang berwarna putih yang disebut sebagai belatung. Jadi, setelah telur menetas akan berubah menjadi belatung. Lalu, setelah belatung, kemudian akan berubah menjadi kepompong. Belatung akan membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, setelah kepompong, maka beberapa hari kepompong ini akan berubah menjadi lalat dewasa. Kemudian lalat dewasa akan bertelur dan seperti itu seterusnya. Itulah daur hidup dari lalat. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan lalat diawali dari telur, kemudian telur menetas menjadi belatung, kemudian belatung akan membungkus dirinya menjadi kepompong, kemudian kepompong akan berubah menjadi lalat. Itulah daur hidup dari lalat.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bersatu dalam menjaga di lingkungan sekitar. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 163 dan 164. Cara menjaga kebersihan lingkungan bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memelihara kebersihan lingkungan rumah. Cara menjaga kebersihan lingkungan rumah antara lain yaitu dengan kerja bakti secara rutin di rumah. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, menjaga kebersihan rumah secara teratur. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan menjaga kebersihan di lingkungan permukiman. Cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan permukiman yaitu dengan kerja bakti seluruh warga di permukiman. Kemudian, dengan membiasakan perilaku hidup sehat. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk menjaga lingkungan yaitu dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah yaitu dengan membersihkan ruang kelas, lalu membersihkan laci meja dan di sekitar tempat duduk. Kemudian, tidak boleh mengotori kelas. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan lingkungan yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum. Cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di tempat umum yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, jika bersin, hidung dan mulut harus ditutupi dengan sapu tangan atau tisu. Dan yang terakhir, tidak boleh mencoret-coret fasilitas umum. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Di sini telah ditampilkan contoh soal, yaitu Pak Usman memiliki tiga kolam yang digunakan untuk memelihara ikan. Jika setiap kolam berisi 160 ekor, berapakah jumlah seluruh ikan Pak Usman? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Cara menyelesaikan soal ini yaitu dengan bentuk perkalian. Caranya bisa kita lakukan dengan cara perkalian bersusun ke bawah, yaitu 160 kita kalikan dengan 3. Karena tadi Pak Usman memiliki 3 kolam yang setiap kolamnya berisi 160 ekor. Cara mengalikannya yaitu pertama kita kalikan dulu angka yang paling belakang, yaitu kita kalikan angka 3 dikali 0. Hasil dari 3 kali 0 adalah 0. Kemudian, kita kalikan angka 3 dengan angka 6. Hasil dari 3 kali 6 adalah 18. Cara menuliskannya yaitu kita tuliskan bagian satuan dari angka 18 yaitu 8, sedangkan angka puluhannya yaitu angka 1 kita simpan di bagian atas. Nah, beginilah cara menuliskannya. Kemudian, setelah 3 kali 6, sekarang kita kalikan angka 3 dengan angka 1. 3 dikali 1 adalah hasilnya 3. Kemudian, hasil perkalian 3 kali 1 ditambahkan hasil simpanan tadi. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya 3 dikali 1 adalah 3. Kemudian, kita tambahkan 1, hasilnya menjadi 4. Nah, di sini kita sudah dapat menemukan jawabannya. Hasil perkalian dari 160 dikali 3, hasilnya adalah 480. Jadi, setelah itu kita bisa menuliskannya di kolom jawaban. Nah, dari soal ini, kita dapat mengetahui bahwa jumlah seluruh ikan Pak Usman ada 480 ekor ikan.
Begitulah cara menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Bagaimana? Ananda sudah memahaminya kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang membuat soal cerita dari bentuk perkalian. Di sini sudah ditampilkan bentuk perkalian, yaitu 130 dikali 4. 130 dikali 4 hasilnya adalah 520. Nah, dari bentuk perkalian ini kita buatkan soal ceritanya. Caranya, kita bisa menuliskan atau yang pertama kita gunakan angka yang paling kecil dulu. Angka yang paling kecil itu yaitu dari angka 4. Di sini sudah Miss buatkan contoh bagaimana cara membuat soal cerita dari bentuk perkalian 130 dikali 4. Pertama, Ratna mempunyai 4 kotak. Setiap kotak berisi 130 kue. Berapa kue Ratna seluruhnya? Nah, inilah contoh dari soal cerita dari bentuk perkalian 130 dikali 4. Bagaimana? Ananda sudah bisa cara untuk membuat soal cerita dari soal bentuk perkalian? Itulah pembelajaran tematik sesi pertama kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahami dan mempelajarinya. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.